Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi dimensi. Sebelum kita masuk ke materi dimensi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Dikerjakan di buku latihan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi dimensi, yaitu yang pertama dimensi besaran pokok. Untuk massa, dimensinya adalah M. Biasanya dimensi ini berada di dalam kurung dan kurungnya seperti ini ya. Lalu panjang dimensinya L besar, waktu dimensinya T besar, kuat arus dimensinya I besar, suhu dimensinya θ, intensitas cahaya dimensinya J besar, dan jumlah zat dimensinya adalah N besar. Oke, selanjutnya adalah dimensi besaran turunan. Nah, ini adalah beberapa contoh dimensi besaran turunan. Dimensi besaran turunan bisa kalian cari sendiri dengan menggunakan dimensi besaran pokok. Jadi intinya dimensi besaran pokok lah yang wajib kalian hafalkan, karena untuk turunan bisa kalian cari sendiri dimensinya. Oke, sebelum masuk ke materi dimensi, adapun prasyarat pengetahuan yang wajib kalian kuasai adalah eksponensial. Ya, ini akan dipelajari lebih dalam di mata pelajaran matematika. Di fisika ini saya hanya mau mengambil beberapa saja. Kalau kalian tidak bisa menguasai eksponensial, otomatis dimensi juga kalian tidak bisa menguasai. Kenapa? Karena dimensi pasti menggunakan yang namanya eksponensial ya. Oleh sebab itulah ini wajib kalian kuasai ini eksponensial. Oke, langsung saja ke eksponensial yang pertama ya, atau sifat yang pertama. Oke, sebelum saya menjelaskan sifat yang pertama ini, di sini ada huruf A. Nah, huruf A ini bukan suatu keharusan atau ketentuan ya. Di sini kalian bisa mengubah huruf A ini menjadi B, C maupun D dan seterusnya ya. Jadi tidak mesti harus A. Kalian terserah mau gunakan huruf apa. Bahkan kalian juga bisa menggunakan yang namanya angka. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat ya, bukan suatu keharusan menggunakan A. Kalian bebas bisa menggunakan B, C, D, bahkan kalian bisa menggunakan angka. Di sini yang saya berikan contoh adalah saya menggunakan huruf A. Oke, saya hapus terlebih dahulu ya. Oke, sifat yang pertama, kalau dia pangkat 1, tidak perlu kalian tuliskan. Nih, makanya di sebelah kanannya ini hilang, nggak ada pangkatnya. Ya, kalau pangkat 1, tidak perlu kalian tuliskan pangkatnya. Dengan demikian, kalau suatu bilangan atau huruf ya, tidak ada pangkatnya, artinya dia itu sebenarnya memiliki pangkat yang bernilai 1. Intinya ingat, pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Oke, sifat yang kedua, apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya itu pasti 1. Mau sampai dia 1 juta, 1 triliun, kalau dipangkatkan kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Ingat ya, apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke, yang ketiga itu kita akan memindahkan pangkatnya. Maksudnya kita akan memindahkan bilangan berpangkatnya, apakah dia ke atas atau ke bawah ya. Ini saya tulis bawah, ini bagian bawah ya, B saja untuk menyingkatnya, B. Dan yang ini saya tulis bagian atas, A. Nah ya, sama seperti matematika kelas 4 atau kelas 5 SD, lupa saya ya. Kalau positif dipindahkan menjadi negatif, kalau negatif dipindahkan menjadi positif ya. Nah, ini nih bilangan berpangkatnya akan kita pindahkan. Kita pindahkan yang pertama, dia kita pindahkan ke atas. Nah, kalau kita pindahkan ke atas ya, yang positif akan berubah menjadi negatif ya. Ingat, yang positif akan berubah menjadi negatif. Begitu juga dengan negatif. Negatif kalau kita pindahkan menjadi positif ya. Kita pindahkan
bilangan berpangkat tersebut ya dia kebalikannya. Yang positif jadi negatif, yang negatif menjadi positif. Seperti contoh ini, awalnya dia itu positif. Kita pindahkan ke atas, maka dia akan berubah menjadi negatif ya. Lalu bagaimana kalau dia awalnya positif seperti ini? Nah, ya. Yang awalnya dia berada di bawah, sekarang awalnya dia berada di atas. Ini sebenarnya ada angka 1 di sini. Ya, berarti ini atas, ini bawah, ya. Nah, sebenarnya di sini ada angka 1. Karena alasan keindahan, maka 1 ini seakan-akan tidak ada. Sebenarnya ada angka 1 di bawahnya, ya. Oke. Yang awalnya bawah kita pindahkan ke atas, sekarang atas kita pindahkan ke bawah nih. Atas ini kita pindahkan ke bawah. Nah, bagaimana? Oke, seperti sebelumnya saya katakan ya, kalau kita pindahkan maka dia berkebalikan. Yang positif berubah menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Ini awalnya positif nih, angka 3 ya. Saya pindahkan ke bawah maka dia berubah menjadi negatif ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh yang awalnya A saya ubah menjadi nilainya 2. 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 pangkat 0 nilainya 1. Nah, 1 pangkat 2/3. 2/3 ini mau saya pindahkan ke atas. Ingat, kalau positif dipindahkan menjadi negatif sehingga hasilnya 2 pangkat min 3. Dan yang terakhir nih 2 pangkat min 3. Nah, ini ya 2 pangkat min 3 mau saya pindahkan nih. Nah, ini sebenarnya ada angka 1 nih ya. Ingat ya, untuk alasan keindahan maka angka satunya ini dihilangkan. Sebenarnya ada angka 1 nih. Nah, ini mau saya pindahkan ke bawah. Minus kita pindahkan menjadi positif ya. Nih, dari minus berubah menjadi positif. Oke, ini adalah yang pertama. Oke, sifat berikutnya yaitu konsep perkalian atau penjumlahan pangkat. Sebagai contoh, di sini ada A dikalikan A pangkat 3. Nah, perlu kalian ingat di sini ya. A dikalikan A pangkat 3. Di dalam matematika, biasanya perkalian itu tidak ditulis, nih tidak ada tulisannya nih, tidak ada simbolnya. Biasanya ditulis dengan tanda kali, biasa ditulis dengan tanda titik. Ya. Untuk kasus huruf nih A, biasanya dia itu tidak ditulis ya. Kebanyakan tidak ditulis. Tapi kalau untuk angka, nah, biasanya ditulis. Apakah dia pakai kali atau pakai titik. Tapi hakikatnya sama. Ini semua artinya perkalian ya. Oke, saya lanjutkan. A dikali A pangkat 3. Untuk perkalian ya, konsepnya kalian cukup menambahkan pangkatnya saja. Ini sebenarnya pangkat 1. Ingat di awal ya, kalau dia tidak memiliki pangkat, hakikatnya dia itu berpangkat 1 ya. Jadi untuk konsep perkalian eksponensial, pangkatnya cukup kalian tambahkan. Berarti 1 tambah 3 hasilnya 4. Dan perlu kalian pahami di sini, konsep ini hanya berlaku jika dia sama nih. A. Bagaimana kalau ini A, ini B? Maka konsep perkalian ini tidak berlaku. Ingat ya, dia harus sama. A. Kalau angka gimana? Sama, dia harus misalnya ini 4. Maka dikalikan dengan yang sejenis 4 pangkat 3. Barulah konsep ini bisa kita gunakan. Tapi kalau dia di sini 4, di sini 5 pangkat 3, maka konsep eksponensial tidak bisa kita gunakan. Ingat ya, hanya bisa digunakan kalau dia sejenis. Oke, saya tekankan sekali lagi. Konsep perkalian pada eksponensial berlaku kalau dia sejenis ya. Kalau dia tidak sejenis, maka konsepnya tidak bisa kita gunakan. Untuk konsep perkalian eksponensial, pangkatnya cukup kalian tambahkan saja ya. Di sini sebagai contoh, A dikalikan A pangkat 3. Berarti 1 ditambah 3 hasilnya A pangkat 4 ya.
Nah, ini sebagai contoh, A-nya saya ubah ke dalam bentuk angka. Ini 2 dikali 2 pangkat 3. Ingat ya, konsep perkalian eksponensial karena ini sudah sejenis ya. Karena ini sudah sejenis nih, ini 2, ini 2. Tapi kalau ini 4, maka tidak bisa kita gunakan nih konsep perkaliannya. Oke, karena dia sejenis, tinggal kalian tambahkan saja pangkatnya. Ini berarti ini pangkat 1. Ingat ya di awal tadi. Berarti 1 tambah 3, berarti hasilnya pangkat 4 ya. Oke, lanjut ke sifat berikutnya yaitu pembagian. Nah, artinya pangkat pembilang kita kurangi dengan pangkat penyebut. Nah, sebagai contoh, ini kita tulis sebagai pembilang ya. Pembilang saya singkat PM. Penyebut saya tulis PN. PM pembilang, PN penyebut ya. Ingat jangan sampai terbalik. Nah, kalau pembagian ya, pangkatnya tinggal kalian kurangkan saja nih. Pangkat di pembilang kalian kurangkan dengan pangkat di penyebut. Berarti 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Dan perlu diingat juga, ini hanya berlaku kalau dia sejenis ya. Kalau misalkan ini B ya, yang ini B ini, maka konsep pembagian tidak bisa kita gunakan. Selalu ingat, eksponensial bisa kita gunakan kalau dia sejenis ya. Nah, ini sebagai contoh dalam bentuk angka, A-nya saya ubah menjadi 2. Ya, maaf ini sebenarnya ada angka 3 nih ya. Kurang. Ini sebagai contoh A-nya saya ubah menjadi 2. Ini sudah sejenis ya. Artinya kita bisa menggunakan konsep eksponensial. Ya, tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Nah, inilah konsep-konsep yang terdapat di eksponensial yang wajib kalian hafalkan dan pahami. Nah, ini contoh berikutnya nih ya. Nih udah sejenis. Ini sudah sejenis nih. Berarti bisa kita gunakan nih konsep pembagian. Tinggal kurangkan saja. 2 dikurang minus 3. 2 dikurang minus 3. Ingat, minus ketemu minus menjadi positif ya. Berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini dalam bentuk angka ya. Ini sudah sejenis. Ini juga sudah sejenis. Berarti tinggal kalian kurangkan. 2 dikurang minus 3 hasilnya 5. Ingat ya, minus sama minus positif ya. Ini contoh yang ketiga nih ya. Nah, ini sudah sejenis nih. Ingat ya, loh Pak, ini kan ada angka 3, ini juga angka 2, kan tidak sejenis. Ingat, yang pangkat siapa? Apakah 3 dan 2 atau yang A nih yang pangkat? Yang pangkat itu adalah A ya. Artinya kita lihat apakah sudah sejenis nih bilangan pangkatnya. Wah, ini sudah nih, ini A. Di bawahnya juga sudah A. Berarti kita bisa menggunakan konsep pembagian pada eksponensial ya. Tinggal kita kurangkan saja nih. 4 kurang 3 hasilnya berapa? 4 kurang 3 hasilnya 1 ya. Ingat, yang kita lihat itu adalah bilangan berpangkatnya ya. Ingat, yang kita lihat adalah bilangan berpangkatnya, seperti kasus berikut ini nih. Nah ya, ini ada angka 3, ini 2. Ini kan beda nih. Ini 3, ini 2. Pertanyaannya, apakah ini yang pangkatnya? Maaf, maksud saya apakah 3 dan 2 ini bilangan berpangkatnya? Bukan kan? Yang berpangkat itu adalah si A ini. Ya, artinya apa? Kita cukup melihat yang A ini. Apakah bisa digunakan ke konsep pembagian eksponensial? Ternyata dia sejenis nih. Ini A, ini juga A. Artinya apa? Kita bisa gunakan nih pembagian. Tinggal kita kurangkan nih. 4 kurang 3 hasilnya 1. Sedangkan ininya jangan kita ganggu nih, 3/2 ya. Tapi kalau bisa kalian sederhanakan, silahkan sederhanakan. Kebetulan ini 3/2, kalau kita sederhanakan koma ya. Cukup kalian tulis saja 3/2. Oke, misalkan A nya saya ubah ke dalam angka 2. Lihat ya, berpangkatnya untuk penyebutnya pembilangnya ini 2, penyebutnya juga 2. Artinya apa? Mereka sudah sejenis. Dengan demikian kita bisa gunakan
konsep ini ya, bisa kita gunakan konsep pembagian pada eksponensial karena dia sudah sejenis, ini 2, ini 2. Tinggal kita kurangkan. 4 kurang 3 hasilnya 1. Sedangkan sebelumnya, angka sebelumnya kalau bisa kalian sederhanakan. Kalau tidak bisa cukup ditulis ulang saja nih, cukup ditulis ulang saja. Oke. Nah, yang terakhir adalah konsep perpangkatan. Nah, sudah berpangkat, kita pangkatkan lagi. Sebagai contoh nih, ini ada A pangkat 4, kita pangkatkan lagi sebesar 2. Untuk konsep perpangkatan ya, cukup kalian kalikan saja pangkatnya nih, kalian kalikan pangkatnya, berarti 4 kali 2 hasilnya 8 ya. Misalkan nih A nya saya ubah jadi angka, misalnya ini 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3 saya pangkatkan 6. Nanti hasilnya berapa nih? Tinggal dikalikan saja nih ya, kalikan saja, berarti 5 3 dikali 6 hasilnya 5 pangkat 18. Nah, inilah sifat-sifat eksponensial yang wajib kalian kuasai dan kalian hafalkan ya. Oke. Setelah kita mempelajari sifat-sifat eksponensial, barulah kita mempelajari dimensi itu sendiri. Yang pertama, apa sih fungsi dimensi ini? Oke. Fungsi dimensi untuk mengecek kesamaan dua besaran yang sepintas kelihatan berbeda. Nah, jadi kita akan mengecek apakah dua besaran ini sama. Nah, kelihatannya ini berbeda, tapi hakikatnya dia ini sama. Bagaimana untuk mengeceknya? Nah, mengeceknya inilah kita menggunakan dimensi ya. Yang kedua, untuk membuktikan persamaan suatu rumus. Nah, jadi fungsi dimensi itu untuk membuktikan benar nggak rumusnya seperti ini. Nah, kalau dimensinya benar, berarti rumusnya ini pasti benar ya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui suatu besaran yang terkandung di dalam suatu persamaan atau rumus. Nah, fungsi dimensi adalah kita akan mengetahui ya besaran-besaran apa saja yang terdapat di dalam suatu rumus. Nah, inilah 3 macam fungsi dimensi. Oke, langsung saja kita yang pertama untuk mengecek kesamaan dua besaran yang sepintas kelihatan berbeda. Kelihatan ya seharusnya ya, salah ketik saya ini. Kelihatan. Oke, contohnya adalah di sini impuls ya. Biasa impuls selalu dipasangkan dengan momentum ya, karena adanya kesamaan. Oke, kita akan membuktikan benar nggak dia ini sama. Oke, langkah awal yang harus kalian kerjakan adalah kalian tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Impuls rumusnya adalah F kali delta T. F ini adalah gaya, F ini gaya ya. Delta T ini adalah waktu ya. Delta T ini adalah waktu. Oke, langkah pertama nih ya, saya hapus dulu. Langkah selanjutnya, kalian tuliskan satuannya. Nah, impuls itu satuannya Newton dikali sekon. Langkah kedua, kalian tuliskan satuannya. Untuk impuls satuannya Newton sekon. Ya, ini Newton nih, Newton. S ini adalah sekon. Di mana F itu satuannya Newton, delta T satuannya sekon. Ingat, langkah pertama tuliskan satuannya. Maksud saya langkah pertama tuliskan rumusnya. Impuls rumusnya F kali delta T. Langkah kedua tuliskan satuannya, di mana impuls satuannya Newton sekon, di mana N atau Newton miliknya F, sekon miliknya delta T. Oke, langkah berikutnya ya. Langkah ketiga nih. Jika ada besaran turunan, maka ubah bentuknya ke besaran pokok. Oke, kita lihat nih. Ya, S ini sekon. Sekon ini berarti besaran pokok ya. Sedangkan N ini ya, atau gaya, satuannya gaya, ini besaran turunan. Ya, karena kita tahu besaran pokoknya hanya ada 7. Artinya apa? N ini kalian ubah ke dalam besaran pokok, di mana N kalau saya ubah ke besaran pokok ya menjadi kilogram meter sekon pangkat min 2
2 ya. Setelah saya ubah ke dalam bentuk besaran pokok ya, ini saya hapus dulu biar tampak jelas. Yang awalnya Newton sekon berubah menjadi kilogram meter sekon min 2 sekon ya. Nah, karena N ini besaran turunan, harus diubah terlebih dahulu menjadi besaran pokok. Lanjut langkah keempat, sederhanakan satuannya. Ya, artinya apa? Setiap besaran pokok ini hanya mengandung satu saja. Kilogram udah satu nih. Meter udah satu. Ini sekon juga ada dua nih. Nah, ini harus kita gabungkan ya. Tidak boleh ada dua buah seperti ini. Harus kita gabungkan nih. Nah, ini kita gabungkan. Nah, ingat kalau ini nih digabungkan nih, apakah dikali atau dibagi? Nih, kalau kita gabungkan nih, apakah akan menjadi perkalian atau pembagian? Karena dia sejajar, artinya itu perkalian ya. Tapi kalau dia satu ada di atas, satu ada di bawah, artinya dia pembagian. Ini kebetulan sejajar nih, artinya perkalian ya. Tinggal kita kalikan nih, S pangkat min 2 dikalikan S. Ingat, sebenarnya ini pangkat 1 ya. Kalau perkalian di eksponensial gimana? Oke, karena ini S ya, artinya udah sama ya, sudah sejenis. Sehingga kita bisa menggunakan konsep eksponensial. Nah, kalau perkalian diapakan pangkatnya? Ditambahkan ya, berarti minus 2 tambah 1 hasilnya 1 ya. Sehingga bentuknya menjadi, maksud saya minus 2 ditambah 1 hasilnya minus 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi kilogram meter S pangkat min 1, didapat dari minus 2 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena konsep perkalian tadi ya, perkalian eksponensial nih ya, karena sejenis bisa kita gunakan konsep eksponensial. Oke, nah, inilah satuan dari impuls. Setelah kita mendapatkan satuan dari impuls, kita ubah ke dalam bentuk dimensi ya. Nah, langkah berikutnya kita ubah ke dalam bentuk dimensi, di mana kilogram itu dimensinya M besar ya, meter dimensinya itu adalah L besar, dan S itu dimensinya adalah T besar ya. Karena ini pangkat 1, maka ini juga dipangkatkan 1, sehingga kita dapat impuls itu dimensinya adalah M L T pangkat min 1. Lanjut ke momentum. Caranya sama seperti impuls ya. Langkah awal kita tentukan dulu rumusnya ya, langkah awal. Langkah berikutnya kita tuliskan satuannya. Nih satuannya itu kilogram meter sekon pangkat min 1 ya, dimana M satuannya kilogram, V itu satuannya meter sekon pangkat min 1. Oke. Nah, ini kebetulan untuk kasus momentum satuannya sudah besaran pokok semua nih. Berbeda di impuls, ada besaran turunan yaitu Newton ya, sehingga perlu kita ubah ke dalam bentuk besaran pokok. Kebetulan si momentum semuanya ini sudah besaran pokok, sehingga langsung saja ke tahap akhir. Kita tuliskan dimensinya, yaitu untuk kilogram dimensinya itu adalah meter ya, untuk kilogram ya. Sedangkan meter per sekon, maksud saya meter dimensinya L, dan sekon dimensinya adalah T ya. Kebetulan momentum ini sudah besaran pokok semua ya, langsung saja kalian jadikan dia ke dalam bentuk dimensi. Oke, sehingga dapat kita simpulkan yang di atas ini atau di impuls MLT pangkat min 1, momentum juga MLT pangkat min 1, sehingga kesimpulannya sama ya, yakni sama ya. Nih, artinya terbukti benar bahwa impuls momentum itu sama. Oke, berikutnya yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu rumus. Misalkan soalnya buktikan bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Ini adalah GLBB ini ya, sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Nah, kita akan membuktikannya dengan dimensi.
ini V ini adalah kecepatan, ingat ya, V itu adalah besaran kecepatan. Membedakannya apa? Ini ada T, ada 0. T ini akhir ya, sedangkan 0 ini adalah awal. A ini percepatan, S ini adalah jarak ya. Nah, oke. Satuan dari kecepatan adalah meter sekon pangkat min 1. Karena ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Lanjut, V0 kuadrat sama ya, kecepatan satuannya meter sekon pangkat min 1 ya. Karena ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. 2 terus 2 lagi. A ini satuannya meter sekon min 2 ya. Pangkat min 2 maksud saya. Dan S itu satuannya adalah meter ya. Nah, setelah kita menuliskan satuannya ya, langkah berikutnya adalah karena ini ada pangkat, kita kalikan dulu ya. Ingat, eksponensial itu kalau per pangkatan kita kalikan pangkatnya, berarti hasilnya menjadi berikut ini ya. Akan saya jelaskan nih. Ini sebenarnya pangkat 1 nih ya. Nah, 2 kali 1 2, 2 kali min 1 min 2 ya. Lanjut nih, 2 kali 1 2 ya. 2 kali min 1 min 2. 2 kita tulis ulang 2 ya. Di sini tidak ada pangkat ya. Nah, di sini ada M nih, ada 2 buah M. Ingat ya, kalau ada 2 buah kita harus menggabungkannya ya. Kita jadikan satu. Karena ini sejajar, maka kita kalikan saja ya. Nanti M dikali M ya. Ingat, sebenarnya ini pangkat 1. Karena sudah sejenis ya, sudah sejenis, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1, hasilnya menjadi M pangkat 2 nih ya. M pangkat 2. S nya oke, sudah aman ya, tidak ada S lagi di sampingnya. Tuliskan ulang, S pangkat min 2 ya. Sehingga nah, kita sudah mendapatkan satuannya, kita ubahlah ke dalam bentuk dimensi ya. M ini adalah L karena pangkat 2 ini ya. S ini adalah T, M ini adalah L, S ini T, M itu L, dan S itu T ya. Ini pangkat 2, min 2, pangkat min 2 juga ya, dan seterusnya ya. Nah, perhatikan nih ya, antara ruas kiri, nih ruas kiri dan ruas kanan ya. Apakah sama nih? Sama nih ya, L pangkat 2, T pangkat min 2. Ini juga sama nih, L pangkat 2, T pangkat min 2, L pangkat 2, T pangkat min 2. Oke, karena dimensi pada ruas kiri dan kanan sama ya, ini L pangkat 2, T pangkat min 2, maka dapat kita simpulkan rumus ini terbukti benar ya. Oke, yang terakhir, untuk mengetahui suatu besaran yang terkandung di dalam suatu persamaan. Nah, misalkan nih ada persamaan atau rumus AT pangkat 3 min BT kuadrat plus CT, di mana X itu dalam meter dan T ini dalam sekon ya. Kita akan mencari A ini apa, B ini apa, dan C ini apa ya. Oke, kita ubah ke dalam bentuk satuan. X tadi meter dan T tadi sekon nih ya. Saya ubah nih, X jadi M, T jadi S. Sehingga ya, setelah kita ubah ke dalam bentuk satuan, kita ubah ke dalam bentuk dimensi. M ini dimensinya L dan S ini dimensinya T. Begitu juga seterusnya ya. Setelah kita ubah ke dalam bentuk dimensi, nah kita cari satu persatu nih ya. Dimana L itu yang pertama yang akan kita cari adalah A. L itu sama dengan A T pangkat 3 ya. Sehingga kalau ditanya A, perkalian silang ya, perkalian silang SMP, berarti A sama dengan L dibagi T pangkat 3. Ingat nih ya, ini saya pindahkan ke atas. Kalau pindahkan ke atas, maka pangkat yang positif berubah menjadi negatif. Sehingga untuk A dimensinya adalah L T pangkat min 3 ya. Nah, setelah itu kita ubah lagi ke dalam bentuk satuan. T pangkat min 3 ini, L ini miliknya M,
ya. T ini miliknya S. Nah, ini awalnya dia berada di atas. Kalau pindahkan ke bawah, maka dia akan berubah menjadi positif. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa A itu satuannya meter per sekon pangkat 3. Ini merupakan satuan, maksud saya ini merupakan besaran hentakan, ya. Lanjut, A sudah kita dapati. Sekarang yang B. L sama dengan B T pangkat 2, ya. Oke, sama seperti mencari A, tinggal kita kali silang, ya. Sehingga B itu sama dengan L dibagi T pangkat 2. Sama dengan L T pangkat min 2. Ingat, ini saya pindahkan ke atas. Kalau positif dipindahkan ke atas menjadi negatif. Setelah dapat, kita ubah ke dalam bentuk satuan, ya, dimana L ini satuannya M, ya, dan T pangkat min 2 satuannya adalah S, ya. Nah, karena ini saya pindahkan lagi ke bawah, makanya pangkatnya berubah menjadi positif. Yang awalnya negatif berubah menjadi positif. M per S kuadrat atau meter per sekon kuadrat ini merupakan besaran percepatan, ya. Dan yang terakhir adalah C. Ini sudah terakhir C. L sama dengan C kalikan T. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya kita kalikan silang sehingga C itu sama dengan L dibagi T. T-nya saya pindahkan ke atas, ya. Sehingga yang tadinya positif berubah menjadi negatif, ya. Setelah itu saya ubah lagi ke dalam bentuk satuan, di mana L ini adalah meter dan T ini adalah sekon, ya. Nah, untuk satuan saya pindahkan lagi yang awalnya di atas, saya pindahkan ke bawah. Di atas dia minus, ketika dipindahkan ke bawah menjadi positif. Sehingga C itu satuannya meter per sekon. Meter per sekon ini adalah besaran kecepatan. Nah, seperti itulah untuk mengetahui suatu besaran yang terkandung di dalam suatu persamaan atau rumus, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh maksud saya ini adalah latihan soal. Silakan dikerjakan di buku latihan. Berikutnya ini, ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai pengukuran dan alat ukur, ya. Setelah pengukuran dan alat ukur, kita akan membahas mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.